muslimatin. Thalabul ilmi ini wajib hukumnya, fardunya fardu ain, tidak bisa diwakil. Kenapa? Karena kita diwajibkan sholat, maka wajib mengetahui ilmu sholat. Kita diwajibkan wudu, maka wajib mengetahui ilmu wudu. Nah, maka tentang wudu, dalam rangkaian wudu, di situ ada namanya yang fardu, ada namanya sunnah. Tidak semua fardu, ada yang sunnahnya. Tidak semuanya sunnah, ada fardu. Maka di dalam Al-Quran anggota wudu yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 4. Ya, disebutkan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila engkau mau melaksanakan sholat maka basuhlah wajahnya. Yang disebutkan dalam Al-Quran yang pertama adalah wajah. Jadi anggota wudu yang pertama disebutkan wajah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Dan kemudian kedua tangan, wajah, wamsahu biruusikum. Yang ketiga yaitu mengusap sebagian kepala. Wa arjulakum, dan kemudian membasuh dua kaki. Jadi dalam Al-Quran disebutkan anggota wudu yang fardu itu ada 4. Ulangi lagi ya. Yang pertama membasuh muka, yang kedua membasuh dua tangan, yang ketiga mengusap sebagian kepala, yang keempat membasuh dua kaki yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, maka dalam kitab Sabina di sini disebutkan furudul wudu'i. Fardunya wudu itu ada 6. Kenapa menjadi 6? Sementara dalam Al-Quran ada 4, sebab di sini disebutkan ada 6. Ya, berarti ditambah 2. Mana yang 2? Yang pertama adalah niyat. Ya, maka di sini disebutkan al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niyat. Kenapa disebutkan niat? Liyatahaqqaqa makna ikhlas, supaya menyatakan keikhlasan kita di dalam ibadah. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, semua ibadah yang pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah itu diwajibkan niat. Sholat harus niat, wudu harus niat, kemudian puasa harus niat, ibadah haji pun harus. Berbeda dengan hal duniawi. Misalkan mau majul nggak perlu niat, makan nggak perlu niat, jadi aja, niat nggak niat jadi. Tapi kalau hal yang ibadah, berkaitan ibadah, wajib Dari mana ulama menetapkan niat? Dari hadis innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya sahnya amal itu adalah dengan niat. Jadi mazhab Imam Syafi'i menafsirkan daripada hadis ini innama sihatul a'mal binniyat. Sahnya amal perbuatan itu yang mengacu kepada ibadah harus dengan niat. Nah, jadi menetapkan daripada hadis tadi. Padahal hadis itu menerangkan tentang hijrah, Pak. Tentang apa? Tentang hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka akan mendapatkan ridho Allah. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, pagi-pagi berangkat mau kerja, dapatnya apa? Duit. Kalau kita berangkat niatnya ke sini karena Allah semata-mata, panggilan karena memang lillahi ta'ala, maka insya Allah akan mendapatkan pahala ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Kalau ngaji itu kan alhamdulillah kita bisa berkumpul, bermusafahah, bertatap muka gitu ya, sehingga ada jamuannya alhamdulillah. Pahala dapat, makanan dapat, berkahnya dapat. Insya Allah. Misalkan nih ada 20 orang yang
sini, pahalanya itu akan ditomplokkan gitu ya. Nah, dikuburkan kepada sahibul ba. Masya Allah. Mandala alal khair kafa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka sama dia mendapatkan kebaikan yang diajak. Ini ada yang merintis gitu ya, pengajian NU. Nah, perintis pertama selama diajak diikuti ada beberapa orang, maka pahalanya ditomplokkan, diguburkan kepada orang yang mengajaknya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Maka semangat NU insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kata Nabi, wa man kanat hijratuhul awi imra'atin yankihuha. Kalau niatnya anak muda misalkan jalan-jalan, dia cewek datang ke rumahnya lama-lama pengen ngelamar, yankihuha yang akhirnya insya Allah mau nikah. Ya, jadi gimana nih? Nah, maka dari hadis ini ulama menetapkan istinbat pada hadis ini menetapkan wajibnya niat di dalam ibadah supaya ikhlas ibadah kita insya Allah. Jadi niat wajib. Kalau tidak niat tidak sah. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Maliki, innama kamalul amal, hanya sekedar yaitu kesempurnaan, sama tetap sah. Makanya kita jangan menyalahkan orang. Misalkan ada yang takbir Allahu Akbar cepat gitu ya, kayak nggak diisi dengan niat. Ketika wudu langsung gitu ya, nggak diisi dengan niat, sah kalau menurut mazhab Imam Malik. Kenapa? Karena menafsirkan dari hadis tersebut innama kamalul amal, hanya sampai tingkat kesempurnaan ibadah, tetap hukumnya sah. Nah, ini pentingnya toleransi dalam kita bermadhab, penting gitu ya, supaya tidak saling salah menyalah. Berbeda kalau misalkan mencaci, memaki, nggak boleh. Nah, ini perlu diluruskan. Misalkan contoh dalam hal agama pun dulu ya Pak ya, sedikit dulu zaman Nabi waktu Islam masih lemah gitu ya. Tadi disebutkan Islam datangnya itu kan asing, di mayoritas di di lingkungan orang-orang musyrikin Arab itu kan orang ibadah mengajak tauhid itu dianggap asing dan dimusuhi, sehingga kalau orang Islam kumpul dengan orang musyrik suka dikritik. Nah, kalau ada orang yang mengkritik tentang agama Islam, ngomongin jelek gitu kan, kemudian memusuhi Islam. Nah, bagaimana sikap kita? Kita jauhi, ya, jangan dilayan. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, katanya disebutkan, wa idza ra'aital ladzina yahuduna bi ayatina fa'rid anhum. Kata Allah dalam Al-Quran, apabila engkau wahai Muhammad melihat orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, fa'rid anhum, maka tinggalkanlah, jauhilah. Nah ini kenapa? Karena saat itu Islam masih sedikit, masih lemah. Kalau kita tidak mau Islam kita dihina, dicaci, kalau ada orang yang mencaci, nah jauhin, jangan dilayan. Begitu ya. Itu dalam konteks datangnya Islam, kalau kita masih lemah, tinggalkan, gitu ya. Berbeda dengan kalau misalkan kita sudah kuat, seperti ada orang yang menghina Islam, menghina agama kita. Terus dulu kasus apa? Ahok apa ya? Gitu, begitu mengecek hukum agama Islam, udah langsung dikasusin, di penjara, ya, karena Islamnya sudah seperti itu. Islam itu mulia, tinggi, gitu ya. Jangan diam ketika kita Islam agama kita dihina sama orang lain. Kalau kita sudah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua rukun wudu itu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah, muka. Nah,
Mana yang disebut muka? Nah ini penting ya. Jadi anak muda barangkali masih belum paham ya. Anak-anak muda, kadang-kadang anak kecil nih kalau wudhu cepek-cepek ya. Nah itu. Jadi yang dibasuh itu kalau dari atas tumbuhnya rambut sampai dagu. Kalau dari pinggir batas telinga sampai batas telinga kiri dan kanan itu harus dibasuh keseluruhan. Kalau memang ada yang tidak dibasuh dari wajah ini, maka itu tidak sah dalam wudhunya. Jadi harus dibasuh. Ya. Makanya di dalam wudhu itu sunahnya 3 kali. Mungkin yang pertama belum sempurna, bisa sempurna oleh yang kedua kali, bisa sempurna yang ketiga kali.